Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua, yaitu akan melanjutkan materi tentang pengukuran produktivitas. Di mata kuliah analisa produktivitas, di pertemuan yang pertama kita sudah sempat membahas tentang perlunya perusahaan untuk melakukan pengukuran produktivitas, yaitu untuk mengetahui progres atau perkembangan capaian dari perusahaan tersebut, apakah dia nantinya setelah proses yang dilakukan, dia sudah bisa untuk menaikkan ataukah turun produktivitasnya. Seperti itu. Kita mulai dulu dari definisi produktivitas, seperti yang dibahas kemarin. Kalau di sini kita akan bahas menurut International Labour Organization. Di sini adalah perbandingan antara elemen-elemen produksi dengan apa yang dihasilkan, yang merupakan ukuran dari produktivitas. Elemen produksi itu bisa berupa tanah, ada kapital, kemudian buruh, organisasi. Kemudian kalau kita mengukur produktivitas, pastinya kita harus membagi antara output dan inputnya. Faktor-faktor yang berpengaruh pada peningkatan produktivitas, yaitu kita lihat di tingkat makro, itu adalah stabilitas politik dan keamanan, kemudian adalah kondisi sumber daya yang ada di perusahaan, ada SDM, kemudian alam dan energi yang digunakan, kemudian pelaksanaan progres atau prosedur yang ada di pemerintahan, kemudian kondisi infrastruktur, kemudian ada juga perubahan-perubahan struktural dalam bidang sosial dan budaya. Pada tingkat mikro, yang berpengaruh di sini adalah faktor internal yang meliputi sumber daya, kemudian teknologi, manajemen, demand intensity, kemudian ada juga selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang juga mempengaruhi, yaitu kebijakan pemerintah, kondisi politik, sosial ekonomi, handcam, dan ketersediaan dalam sumber daya alam. Kemudian di tingkat individu, di sini adalah sikap mental, di sini termasuk juga budaya produktif yang ada di perusahaan, kemudian adanya pendidikan, keterampilan, kompetensi yang dimiliki oleh SDM, dan juga apresiasi terhadap kinerja. Keuntungan dalam peningkatan produktivitas di tingkat makro. Ya, di sini ada yang pertama, kemampuan bersaing meningkat, khususnya dalam perdagangan internasional yang menambah pendapatan negara, kemudian meningkatnya pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan standar hidup dan martabat bangsa. Yang kedua adalah sebagai alat untuk membantu merumuskan kebijaksanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan tumbuhnya dunia usaha yang membawa pengaruh bertambahnya lapangan kerja. Kemudian kalau kita lihat dalam keuntungan di tingkat mikro atau tingkat perusahaan itu sendiri, yang pertama adalah akan memperkuat daya saing perusahaan karena dapat memproduksi dengan biaya yang rendah dan dengan produksi yang tentunya lebih baik. Kemudian yang kedua, menunjang kelestarian dan perkembangan perusahaan, kemudian juga menunjang terwujudnya hubungan industrial yang lebih baik dan mendorong terciptanya perluasan lapangan pekerjaan. Kita lihat keuntungan untuk peningkatan produktivitas ini di tingkat individu. Yang pertama akan meningkatkan pendapatan, kemudian meningkatkan harkat dan martabat, serta pengakuan potensi individu, serta meningkatkan motivasi kerja dan keinginan berprestasi yang ada pada setiap orang yang terkait dalam perusahaan. Kemudian yang kedua adalah keuntungan atau laba bagi para pemegang saham dan para investor. Yang ketiga adalah pekerjaan dan upah bagi para karyawan atau pekerja. Yang keempat adalah pajak dan pendapatan-pendapatan lain untuk pemerintah, daerah, dan negara. Bagaimana cara untuk melakukan pengukuran produktivitas? Yaitu yang pertama bisa dilakukan dengan tahapan meningkatkan produktivitas dari level tenaga kerja. Jadi dari level yang bawah dulu, ya, dari level tenaga kerja. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas negara. Kita lihat metode pengukuran produktivitas global. Dikatakan dalam satu penelitian Rostas tahun 1995, di sini dia mendefinisikan 4 metode pengukuran untuk produktivitas global. Yang pertama adalah komparasi rasio nilai gross hasil per unit tenaga kerja. Yang kedua, komparasi rasio nilai net hasil per unit tenaga kerja. Yang ketiga adalah komparasi rasio hasil dalam bentuk fisik per unit tenaga kerja. Yang keempat adalah komparasi rasio hasil dalam bentuk fisik per unit maupun material yang digunakan. Pengukuran pada umumnya digunakan untuk membandingkan
produktivitas suatu negara, ini dikatakan oleh Salton and Chandler tahun 1963, terkait adanya rumusan yang dipakai, biaya tenaga kerja dalam tiap jam itu adalah E per L, kemudian output per jam tenaga kerja adalah Q per L, kemudian unit biaya tenaga kerja adalah sebagai berikut. Dan di sini bisa dilihat sendiri untuk rumusannya dan juga keterangan. Ada E itu adalah biaya expenses-nya, kemudian L itu adalah jumlah jam kerja, dan C adalah jumlah hasil ataupun output. Dan di sini adalah metode untuk mengukur biaya tenaga kerja. Yang pertama adalah measurement by product. Ini adalah merupakan pertimbangan komparasi produk yang dihasilkan dengan unit biaya tenaga kerja. Kemudian ada measurement by industry. Ini adalah merupakan pendekatan nilai agregasi output dari seluruh tipe produk suatu perusahaan. Kemudian ada measurement by all manufacturing industries. Ini adalah pengukuran dilakukan dengan mengkombinasikan perusahaan-perusahaan yang berbasis manufaktur. Faktor-faktor dalam mengukur biaya tenaga kerja, ada expenses tenaga kerja, kemudian ada hasil akhir atau output production. Di sini adalah merupakan faktor yang harus dipertimbangkan secara benar dan pasti, antara lain pembobotan hasil produk, kemudian perkembangan atau perbedaan kualitas produk, kemudian juga termasuk sistem pergodangan dan hal-hal lain yang memungkinkan dalam penyesuaian dari produk tersebut. Yang ketiga ada periode waktu dan tren waktu. Kemudian yang keempat adalah nilai tukar mata uang asing. Kemudian keunggulan pengukuran produktivitas pada skala nasional, di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah pengukuran produktivitas bisa digunakan dalam metode forecasting skala nasional pada periode waktu tertentu. Kemudian produktivitas juga menjadi parameter dalam penentuan biaya tenaga kerja. Kemudian produktivitas sebagai indeks pertumbuhan, dan juga produktivitas sebagai alat ukur efisiensi. Dan yang terakhir, produktivitas sebagai faktor penting dalam penyesuaian harga-harga dan kompensasi. Kita lihat di sini definisi dari produk nasional. Produk nasional itu adalah suatu produk final dan jasa atau output yang dihasilkan dari kapitalisasi dari negara tersebut. Produk nasional secara mendasar adalah perhitungan bersih atau net, nilai produksi dikurangi nilai yang harus dikeluarkan untuk mendukung pada saat proses produksi dilakukan. Pengukuran produktivitas pada skala nasional, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu ada indeks produktivitas tenaga kerja. Ini merupakan pengukuran produktivitas dengan menitikberatkan pada beban tenaga kerja dalam bentuk bisnis proses suatu perusahaan. Kemudian yang kedua adalah indeks produktivitas kapital. Ini adalah kapital yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis proses perusahaan. Dan juga ada indeks produktivitas tenaga kerja dan kapital. Ini adalah merupakan indeks yang ditentukan dengan memperhitungkan seluruh elemen pendukung membentuk kinerja dari perusahaan. Di sini terkait juga ada faktor tenaga kerja dan kapital yang dimasukkan di dalam formulasi perhitungan tersebut. Di sini adalah berupa nilai yang spesifik, dan dalam hal perbandingannya harus menggunakan skala pembobotan yang spesifik pula. Kita lihat di sini adalah penjelasan tentang indeks produktivitas tenaga kerja. Di sini menurut Kendrick dikatakan bahwa produktivitas tenaga kerja itu adalah hasil produk per jasa output per manusia per jamnya. Ya. Kemudian kita sebut lagi ada indeks produktivitas kapital. Di sini adalah merupakan pembagian dari output per capital input. Di sini dikatakan indeks produktivitas kapital itu adalah murni kapital yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis proses perusahaan. Namun untuk faktor manusia tidak dihitung dalam formulasi ini. Demikian apa yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.